Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Anissa Fitrianingsi dan Mbak Safira Septiana Putri serta Mbak Anindya Rahma Putri di sini akan memaparkan materi tentang model pembelajaran. Model pembelajaran. Jadi, inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif terhadap siswa. Tujuan model pembelajaran yang pertama yaitu melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Di dalam pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga ia bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi saat ini. Yang kedua, menuntut kreativitas guru dalam mengajar. Selanjutnya yaitu manfaat model. Manfaat model ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan peserta didik melakukan pekerjaan penting, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis. Lalu mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan sumber daya. Yang kelima, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu serta sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki dan kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membuat suasana belajar menyenangkan sehingga peserta didik maupun guru menikmati proses pembelajaran. Selanjutnya ada model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal atau yang datang dalam diri sendiri untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengkoordinasikan data, merasakan adanya masalah, dan mengupayakan jalan pemecahnya. Menurut Robert M. Gagne dalam Rusman, dalam proses pembelajaran, model pemrosesan informasi terdiri dari 8 fase yakni sebagai berikut. Fase yang pertama yaitu motivasi. Fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pemahaman. Fase individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Fase yang ketiga yaitu pemerolehan. Individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang ada pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Fase keempat yaitu penahanan. Menahan informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan pada memori siswa. Fase yang kelima yaitu ingatan kembali, mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Fase yang keenam yaitu generalisasi, menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Fase yang ketujuh yaitu perlakuan, perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Yang kedelapan yaitu umpan balik, individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Model interaksi sosial. Model belajar yang paling diutamakan dalam pendekatan ini antara lain diskusi, problem solving, metode simulasi, bekerja kelompok, dan metode lain yang menunjang perkembangannya hubungan sosial peserta didik. Langkah yang ditempuh guru dalam model ini adalah: yang pertama, guru mengemukakan masalah dalam bentuk situasi sosial kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik dengan bimbingan guru menelusuri berbagai macam masalah yang terdapat dalam situasi tersebut.
Dan yang ketiga, peserta didik diberi tugas atau permasalahan untuk dipecahkan, dianalisis, dikerjakan yang berkenaan dengan situasi tersebut. Poin keempat yaitu dalam memecahkan masalah belajar tersebut peserta didik diminta untuk mendiskusikannya. Dan yang poin kelima, peserta didik membuat kesimpulan dari hasil diskusinya. Kemudian poin terakhir yaitu membahas kembali hasil-hasil kegiatannya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Joyce Weil Calhoun. Menurut Joyce Weil dan Calhoun dalam Warsoni dan Haryanto 2013, model pembelajaran adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajarannya. Yang kedua yaitu menurut Udin. Model belajar menurut Udin adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Kemudian menurut Trianto mengartikan model belajar sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Kemudian menurut Aret, model belajar merupakan kerangka konseptual yang mengembangkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetisi belajar. Ciri-ciri belajar menurut para ahli. Poin pertama, mempunyai prosedur sistematik. Kemudian hasil dan tujuan belajar ditetapkan secara khusus. Poin ketiga, penetapan lingkungan dilakukan secara khusus. Dan yang terakhir, siswa mampu berinteraksi dengan lingkungan. Model personal. Model pembelajaran personal merupakan rumpun model pembelajaran yang menekankan kepada proses mengembangkan kepribadian individu peserta didik dengan memperhatikan kehidupan emosional. Model ini memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Organisasional. Strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan ini mengarah pada pengembangan kompetensi khusus. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan peserta didik mengatur dirinya dalam menjalankan tugas-tugas pembelajaran secara efektif. Peserta didik diharapkan mampu melibatkan dirinya dalam mengorganisasi materi dan bekerja secara mandiri. Strategi pembelajaran dengan pendekatan ini diantaranya quantum learning dan explicit instruction. Pendekatan kolaboratif. Strategi pembelajaran dengan pendekatan kolaboratif ini menekankan pada kemampuan menerima kehadiran rekan, membantu rekan, berani menghadapi tantangan, dan mampu bekerja sama dalam tim. Strategi pembelajaran dengan pendekatan ini diantaranya adalah 1. Tim games turnamen, 2. Tim asisten, individualization, 3. Student, Team Achievement Division, 4. Number Head Together. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini menekankan kemampuan peserta didik, khususnya pengembangan kemampuan membaca dan menulis, belajar dengan orang lain, menggunakan media, menerima, dan menyampaikan informasi. Strategi pembelajaran yang berjalan dengan pendekatan ini adalah 1. Reciprocal learning, 2. Think Talk Write, 3. CIRC, 4. Talking Stick, 5. Snowball Throwing, 6. Student Facilitator dan Explaining, 3. Course Review Horizon. Informatif. Pendekatan ini memfokuskan strategi pembelajaran yang mengembangkan kemajuan mencari pengetahuan dan informasi dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan mengakses informasi, menyeleksi, dan mengunggah informasi, dan berperilaku tulus. Strategi pembelajaran dengan pendekatan ini meliputi 1. SQ3R, 2. Inside Outside Circle, 3. Tari bambu, 4. Make and Match, 5. Improv, 6. Super Teams, 7. Hybrid. Perilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Ciri dari model pembelajaran mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan
manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Pendekatan reflektif. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan meningkatkan gagasan kerja peserta didik. Strategi pembelajaran dengan pendekatan ini meliputi 1. Director learning, 2. Learning circle, 3. Artikulasi. Pendekatan berbasis masalah. Pendekatan ini mengembangkan kemampuan peserta didik dalam meneliti, mengemukakan pendapat, menerapkan pengetahuan sebelumnya, memunculkan ide, membuat keputusan-keputusan, mengorganisasi ide-ide, membuat hubungan-hubungan, menghubungkan wilayah-wilayah interaksi, dan mengapresiasi kebudayaan. Strategi pembelajaran dengan pendekatan ini meliputi 1. Problem solver learning, 2. Problem solving learning, 3. Problem posing learning, 4. Problem prompting learning, 6. Survey, 7. FAK, 8. AIR, 9. Means and analysis.